Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ada di sesi terakhir untuk bermuhasabah. Malam hari ini kita bertemu beliau Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau ini satu di antara dua sufi yang dijadikan rujukan dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk teman-teman dari NU. Jadi yang diakui kan dua. Yang pertama Imam Ghazali dan yang kedua Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau Imam Ghazali sudah sangat terkenal, banyak dikaji di mana-mana. Cuma untuk beliau ini kelihatannya agak jarang. Kita mungkin ngerti namanya saja. Kitab-kitabnya mungkin juga kita masih belum pernah mengakses. Ya ada satu dua di antara teman-teman yang sudah pernah baca. Tapi kemungkinan juga belum. Oke, malam ini kita lihat sebentar ya. Ya yang tertarik silahkan nanti digali beberapa karya atau karya orang tentang beliau juga bisa diakses dengan mudah. Hari ini kan ada Google. Kalian bisa cari, bisa download kitab-kitabnya, bisa mendalami. Yo, rata-rata memang masih dalam bahasa Arab. Tapi ya enggak apa-apa, belajar. Imam Junaid ini sering disebut memang tasawufnya adalah tasawuf yang sunni. Untuk membedakan jenis tasawuf yang lain yang lebih falsafi seperti Ibnu Arabi, Abu Mansur Al-Hallaj, Abu Yazid Bustami, dan lain-lain. Tasawuf yang dikategorikan sunni ini biasanya punya ciri tertentu yang jelas tidak serumit kalau belajar tasawuf yang falsafi. Lebih ke orientasi praktis, pembentukan akhlak. Makanya bulan ini kita ambil jenis tasawuf itu untuk bermuhasabah di akhir tahun. Kita sudah ketemu 3 orang tokoh, Imam Hasan Al-Basri, kemudian Syekh Abu Haris Al-Muhasibi, dan malam hari ini Imam Junaid Al-Baghdadi. Nama Al-Baghdadi itu sebenarnya menunjukkan tempat. Biasanya sebelum Al-Baghdadi ada julukan lain Al-Qawariri. Al-Qawariri itu menunjukkan bahwa beliau ini mata pencahariannya jualan kaca, jualan barang pecah belah, melanjutkan bisnisnya ayahnya. Kalau nama lengkapnya ya Abul Qasim Junaid bin Muhammad Al-Qawariri Al-Baghdadi. Oke, malam ini kita ajak beliau untuk membantu kita bermuhasabah akhir tahun, biar kita tidak ribut terus bahas boleh selamat Natal apa enggak. Ya,
tema tahunan itu kan, kok ya ndak capek. Oke, kamu simpen chattinganmu itu tahun depan keluar lagi. Oke, kita ambil dimensi yang berbeda. Akhir tahun kita mari sibuk dengan diri kita sendiri, kita bermuhasabah. Bismillah. Yang pertama tentang tasawuf. Seperti apa sih tasawuf? Seperti apa sih sufi? Dan bagaimana sih jiwa seorang sufi itu? Ini teori-teori yang saya ambil malam hari ini banyak dari kumpulan risalah beliau. Risalah Al-Junaidiyah. Jadi ada satu torekot Junaidiyah yang salah satu torekot Mu'tabaroh. Di Indonesia juga berkembang di beberapa daerah. Kalau itu sudah torekot, biasanya sudah institusi, ada mode-mode asketiknya sendiri. Cuma malam hari ini kita tidak masuk ke torikotnya, kita ambil petuah-petuah ajaran-ajaran beliau. Yang pertama, tasawuf. Tasawuf adalah itu kalimatnya Imam Junaid, Allah menjauhkanmu atau mematikanmu dari dirimu sendiri dan menghidupkanmu di dalamnya besar. Jadi kita hidup, seorang sufi itu berarti hidupnya adalah menepikan dirinya dan menghidupkan Allahnya. Seandainya kamu bayangkan dalam dirimu itu ada dua tombol. Yang satu kalau diklik terus lagunya, nyanyiannya lagu dunia. Yang satu kalau diklik yang lagunya lagu ilahi, ketuhanan. Sufi itu yang diklik yang ketuhanan. Jadi hidupnya hidup ala ilahi, tidak ala manusiawi. Apa kayak gitu manusiawi, Pak? Kan tadi disebut tidak ala manusiawi, ala ilahi. Loh Pak, normalnya manusia itu kan ya hidup di dunia, dengan gaya dunia, dengan mode dunia. Tidak apa-apa kamu hidup di dunia dengan mode dunia, tapi orientasinya ilahi. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, ya memang medianya media duniawi, perangkatnya perangkat duniawi, modalnya duniawi, tapi arah tujuan targetnya harus ilahi. Ngaji ini kan duniawi. Kamu butuh baju, kamu butuh kendaraan, kamu butuh kopi, kamu butuh gelas, kamu butuh laptop, kita butuh LCD. Ini kan duniawi semua. Tapi barang-barang duniawi ini kita ajak untuk mengilahi, untuk merohani. Kalau kopi itu kamu ajak melekan nonton sepak bola misalnya, itu kamu ajak duniawi. Tapi kalau kopi kamu jadikan media untuk melekan ngaji, bukan ngaji filsafat lah, nggak mungkin kamu melekan ngaji filsafat. Ya. Jadi kalau melekan ngaji Quran misalnya, kamu ajak dia merohani, mengilahi. Kalau motormu kamu ajak jalan-jalan ke mall, ya dia sedang menduniawi. Tapi kalau kamu ajak ke masjid untuk jamaah, dia kamu ajak untuk merohani, mengilahi. Nah, hidupnya seorang sufi itu seluruh aspeknya dibawa untuk hidup di dalamnya. Itulah yang disebut mengilahi. Kalau kalian nanti belajar mengolah rohanimu, mengilahi, jiwamu akan tertempa. Diilustrasikan di kalimat yang kedua itu. Jadi tasawuf itu menempa jiwa. Katanya Imam Junaid, kita tidak menjalankan tasawuf dengan banyak bicara saja.
Qila wa qala, al-qil wal qol. Kita kan seneng belajar tasawuf. Kadang-kadang kita mimpi pengen jadi sufi, terus punya karomah apa, terus bisa menaklukkan orang, bisa menyembuhkan orang, macam-macam cita-citamu. Tapi kebanyakan hanya qila wa qala. Kita hanya wacana. Kalau pas ngaji kayak gini, bayanganmu sufi aku ini. Pokoknya ya ngono. Cuma ya pas gini aja wacana, begitu nanti pulang ya balik kaya asale. Tadinya apa, ya besok apa, kembali lagi begitu. Itu namanya qila wa qala. Hanya ngomong saja. Sudah bolak-balik ngaji tema sufi, ya jiwamu ndak nyufi-nyufi. Keseharianmu juga ndak berubah. Maka katanya Imam Junaid, kita tidak menjalankan tasawuf dengan banyak bicara saja. Makanya beliau agak tidak cocok dengan sufi yang agak bulat, agak rumit, agak dengan teori macam-macam, filosofi macam-macam. Tidak. Praktek saja sudah. Tapi kita melakukannya dengan lapar, maksudnya puasa. Meninggalkan seneng-seneng di dunia, kelezatan dunia. Dan melepaskan segala hal yang menyenangkan dan indah. Karena tasawuf adalah kemurnian hubungan dengan Allah yang dasarnya menghindari kesenangan dunia. Jadi sufi itu hidup di dalam Allah dan praktekkanlah, jangan cuma diteorikan. Itu tuntunan dari Imam Junaid. Kalau sukses, di situ nanti lahir Islam yang rahmatan lil alamin. Kaum sufi adalah seperti bumi. Semua kotoran dicampakkan kepadanya, namun tidak menumbuhkan kecuali segala tumbuhan yang baik. Bumi itu kan tempat sampah yang sejati. Kamu buang sampah ya ke bumi, melakukan yang jelek-jelek juga di bumi. Tapi bumi selalu memberikan yang baik-baik. Dia memberi tumbuhan yang baik-baik. Makanan kita sumbernya sebagian besar dari bumi. Jadi karakternya sufi yang pertama, meskipun banyak kotoran diberikan padanya, selalu yang baik-baik diberikan. Kalau ada orang mencaci maki kamu dan kamu balesnya juga caci maki, ya berarti kamu normal, bukan sufi. Kalau sufi diberi yang jelek, yang dikembalikan yang baik. Simbolnya bumi. Simbol bumi yang lain berarti apa? Diinjak orang soleh maupun orang munafik, dia tetap stabil. Sebagaimana mendung, dia juga memayungi segala yang ada. Seperti air hujan, dia mengairi segala sesuatu. Jadi jiwanya sufi itu stabil. Diinjak orang soleh ya biasa, diinjak orang munafik juga ya biasa. Bumi itu kan tidak pilih-pilih. Kan tidak mungkin orang munafik menginjak terus buminya tidak mau diinjak kan tidak. Ya tetap silahkan siapa yang butuh menginjak. Kayak mendung juga begitu. Mendung itu kan dia menaungi siapapun. Kan dia tidak pilih-pilih. Air juga begitu, hujan kan juga begitu. Hujan itu ya semua dikasih air, dikasih hujan. Tidak kok, wah orang kafir itu, tidak usah lah. Terus pas orangnya ini tidak kena hujan kan tidak. Semuanya juga kena. Jadi itu yang disebut rahmatan lil alamin. Jadi dia jadi rahmat bagi siapapun, tidak pilih-pilih. Nah, kalau kalian nyampe level ini, jiwamu jiwa sufi sudah. Jadi analoginya, simbolnya bumi. Diberi kotoran bermacam-macam, balasannya yang baik-baik. Diinjak siapapun diperlakukan sama. Siapapun dinaungi. Kalau mau memberi tidak pilih-pilih, semua diberi yang baik-baik. Itu simbolnya bumi. Yang ketiga, jika engkau melihat seorang sufi menaruh kepedulian kepada penampilan lahiriahnya, maka ketahuilah wujud batinnya rusak.
Kalau dua yang atas, paragraf itu menunjukkan jiwa sufi, hati-hati yang ketiga ini jiwa bukan sufi. Orang yang sibuk dengan penampilan lahiriah. Jadi orang yang sibuk dengan hal-hal yang duniawi, yang kelihatan. Kalau sudah sibuknya itu berarti batinnya rusak. Apa ndak boleh Pak pakai baju yang bagus, pakai baju yang pantas, yang sopan? Boleh, tapi jangan sibuk di situ. Kalau yang kamu pedulikan, kamu sibukkan hanya itu ciri-ciri batinnya sudah rusak. Jadi jiwa sufi itu berarti apa? Selalu menaungi, membantu siapapun, memberi yang baik pada siapapun, dan tidak sibuk dengan hal-hal lahiriah, atribut-atribut duniawi. Kalau kalian punya kualifikasi ini berarti jiwamu jiwa sufi. Terus kenapa banyak orang suka pada Imam Junaid dan tidak terlalu kontroversial sebagaimana sufi-sufi yang lain? Karena dalam Imam Junaid ada mempertemukan syariat dan hakikat. Jadi batin ya, tapi tidak batin saja, karena batin itu punya jembatan lahir. Katanya Imam Junaid, ilmu kami diukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang tidak hafal Al-Quran, tidak menulis hadis, dan tidak belajar fikih, tidak boleh ikut. Ini syaratnya kalau ada orang ingin melamar jadi muridnya Imam Junaid. Jadi selalu katanya Imam Junaid, ilmu kita ini ukurannya Quran dan Sunnah. Maka yang mau jadi muridku harus hafal Al-Quran, pernah nulis hadis, berarti dia belajar hadisnya dalam, kemudian ngerti fikih, baru tasawuf. Kalau Quran tidak ngerti, Sunnah tidak ngerti, fikih tidak paham, jangan belajar sufi dulu. Nah itu maunya Imam Junaid. Imam Junaid ini juga faqih, dia kepala qadhi pada zamannya. Jadi syaratnya saya tidak tahu kalau kalian ngelamar diterima apa enggak. Abot, hafal Quran, ngerti hadis, ngerti fikih, baru boleh ikut jadi muridnya. Dan muridnya banyak. Imam Junaid itu muridnya banyak. Meskipun beliau ini tidak terlalu suka ceramah, tidak terlalu suka khutbah. Banyak orang minta Imam Junaid itu khutbah di awal-awal beliau jadi sufi, tapi tidak ada satupun yang diterima. Termasuk gurunya, guru dan juga pamannya, Syekh Syarri As-Sakoti. Syekh Syarri bolak-balik minta, tidak dituruti. Pokoknya dia tidak mau khutbah. Sampai satu ketika, di satu malam, Imam Junaid bermimpi ketemu Rasulullah, terus Rasulullah merintah, Junaid khutbahlah. Paginya beliau bangun kemudian ingin keluar rumah. Begitu buka pintu di depan, gurunya sudah ada, Imam Syarri. Junaid, mimpi apa tadi malam? Ya guru, disuruh khutbah. Ya, sudah saatnya kamu khutbah. Jadi mau khutbah aja nunggu diperintah oleh Rasulullah. Ya, karena memang berat. Dan di antara alasannya kenapa beliau tidak mau khutbah, karena masih ada gurunya. Masih ada Imam Syarri As-Sakoti, masih ada banyak sufi besar yang lain yang terhitung masih gurunya. Dan selama gurunya masih ada, beliau merasa tidak pantas untuk khutbah. Oke, itu di antara tabiatnya Imam Junaid. Nah, dalam tradisi tasawuf beliau dikenal ya syariat, ya hakikat. Tidak boleh syariat saja. Jadi beliau kadang-kadang mengkritik sejumlah sufi yang
sering membuat kontroversi, termasuk muridnya Abu Mansur Al-Hallaj. Al-Hallaj itu muridnya Junaid. Kenapa beliau mengkritik para sufi yang kontroversi itu? Bukan karena anti sama ajarannya, tapi menurut Imam Junaid kontroversi-kontroversi, satohat yang kontroversial itu hanya bikin rumit, hanya melahirkan polemik, kadang-kadang terus ditunggangi penguasa. Orang awam itu levelnya tidak sama dengan para sufi, katanya Imam Junaid. Kalau diberi hal-hal yang kontroversi, mesti rame, terus gegeran. Nah, kalau sudah penguasa masuk, ini bisa dipolitisir. Entah yang pro, entah yang kontra. Maka katanya Imam Junaid, sebaiknya para sufi tidak memproduksi gagasan-gagasan yang kontroversial, yang hanya nambah masalah saja. Oke, ini yang membuat nanti tasawufnya Imam Junaid banyak disukai, karena beliau tidak meninggalkan syariat. Ada cerita, jadi ada seorang muridnya yang menyatakan, ngutip dari sufi yang lain, bahwa orang itu kalau sudah sampai level makrifat bisa melakukan apapun termasuk meninggalkan kewajiban. Mungkin kalian pernah dengar ya, ada kalau sufi itu wis tidak wajib sholat. Kalau levelnya sudah, makomnya sudah makrifat, itu yang kewajiban-kewajiban itu sudah saatnya ditinggalkan, sudah tidak level. Jadi kalau ada temannya, kamu sholat? Sholat, oh. Kok kamu tidak sholat? Ah, tidak level. Levelku sudah. Ya, kan kita sering gitu, mengkritik orang, merendahkan orang dengan kalimat tidak level. Saya kemarin ada yang bilang, kok masih cari kebenaran Pak? Loh kenapa? Ah, kalau saya sudah tidak level. Kayaknya kan apa-apa dianggap tidak level. Oke, kamu kok puasa Ramadan? Kalau aku tidak level. Nah, kan ada memang sufi yang punya pandangan semacam ini. Nah, Imam Junaid terus bilangnya apa? Jawab muridnya tadi, ini bagiku adalah satu pendapat yang berbahaya. Kamu jangan ikut pendapat itu. Sesungguhnya seorang arif billah, Imam Junaid juga menyebut kata arif daripada sufi, adalah mereka yang mengerjakan seluruh amal perbuatan sesuai perintah Allah. Logikanya sebenarnya kalau engkau menyatakan dirimu dekat sama Allah dan cinta sama Allah, jangankan diperintah, tidak diperintah pun kamu akan melakukan segala yang baik-baik, segala yang terpuji. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun mungkin akan kamu penuhi, bahkan kamu nambah sebanyak mungkin. Jadi kalau ada orang bilang, saya sudah tidak wajib lagi sholat, tidak wajib lagi puasa karena sudah jadi sufi, makomku sudah tinggi, itu sebenarnya secara logika kontradiksi. Karena kalau kamu menyatakan sangat dekat sama Allah, cinta sama Allah, ya harusnya justru kamu nambah sholat semakin banyak, nambah puasa semakin banyak, tidak hanya yang wajib-wajib. Karena hanya kepadanya amal itu kembali. Katanya Imam Junaid, justru yang menjalankan kewajiban syariat tadi, inilah keyakinan yang terus memperkuat ma'rifatku dan memperkokoh keadaanku. Aku itu ma'rifatku tambah kuat, tambah kokoh, karena apa? Menjalankan kewajiban-kewajiban tadi. Jadi tidak ada ceritanya orang gugur kewajiban atau bebas kewajiban. Oke, itu tuntunannya Imam Junaid. Hubungan antara syariat dan hakikat. Nah, nanti di dalam Rosail ada 8 karakter sufi yang ini meneladani para nabi. Kalian yang belajar tasawuf
wujudkan ini. Ini termasuk rangkaian dari husnul khuluq, akhlak yang baik. Sufi itu punya 8 ciri. Yang pertama cirinya Nabi Ibrahim, yaitu murah hati. Nabi Ibrahim itu kan dikenal pemurah. Orang minta apapun akan dikasih. Bahkan ada cerita Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan malam sendirian. Begitu dia mau makan malam, kok tidak ada temannya, dia akan keluar rumah nyari teman. Mungkin minta tetangganya untuk menemani. Jadi beliau ini sangat pemurah. Jadi ciri sufi yang pertama murah hati. Sufi kok pelit? Ya wis ndak usah dicari lagi teorinya, ya mesti bukan sufi. Jadi sufi itu murah hati. Kenapa sih sufi itu bisa murah hati? Karena dia sudah tidak terikat lagi dengan dunia. Jangankan ada orang minta, orang tidak minta pun kadang-kadang kalau beliau mau ya hartanya dibagi-bagi. Dikasihkan siapa yang ingin. Jadi ciri pertama itu. Ciri kedua, cirinya Nabi Ismail, ridho. Sufi itu selalu ridho, selalu menerima, selalu rela apapun ketetapan Allah atas dirinya. Tidak ada sufi kok mengeluh, sambat. Kalau kita kan terbiasa mengeluh, jangankan dapat musibah, hujan aja kan kita mengeluh. Panas juga mengeluh. Itu malaikat yang ngurusi cuaca mesti bingung. Ini menungso, ini dikasih hujan sambat, dikasih panas sambat. Musim kemarau sambat, musim penghujan sambat. Kalau Nabi Ismail ridho, jangankan apa yang dimiliki, bahkan nyawanya sekalipun, kalau oleh Allah diminta, diberikan ikhlas. Kan kisahnya Nabi Ibrahim dapat wahyu untuk menyembelih. Dan Nabi Ismail tidak pakai mendebat bapaknya. Kalau kamu mungkin kamu ajak debat, itu Allah beneran apa? Apa buktinya? Itu mesti gitu. Kalau tidak bisa ditak, kamu mesti nawar. Tapi kalau Nabi Ismail tidak. Nabi Ismail ngerti bapaknya Nabi, ya, terus kalau memang itu perintahnya Allah, ya silahkan. Ya meskipun tidak bisa ditiru, besok bapakmu tiba-tiba aku tadi malam mimpi, bapakmu bukan Nabi. Ya, tapi ini pelajaran untuk ridho sebenarnya. Apa yang menimpamu, terimalah. Ikhlaslah. Jangan banyak mengeluh. Jadi sufi berarti ridho. Tidak ada sufi kok protes, komplain. Ya Allah, aku sudah capek-capek berdoa, kok tidak dikabul-kabulkan. Tidak ada begitu sufi. Sufi selalu ridho. Yang ketiga cirinya Nabi Yakub, sabar. Nah, ini kalian semua sudah tahu cerita kesabaran seorang Nabi Yakub. Dari orang konglomerat kaya raya, akhirnya jatuh miskin. Anak-anaknya meninggal semua, istrinya meninggalkan dirinya semua, tinggal satu. Terus beliau kena penyakit parah yang baunya luar biasa sehingga harus diasingkan dari masyarakatnya. Tapi beliau sabar. Jadi sabar berarti kayak ridho tadi, tidak mengeluh. Menerima semua yang ditimpakan Allah pada dirinya. Itu Nabi Yakub. Oke, yang keempat, cirinya sufi, ini penting yang keempat ini katanya Imam Junaid apa? Mampu berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Sufi itu punya banyak rahasia karena mereka ma'rifat, ngerti macam-macam. Ada banyak hal yang tidak harus disampaikan begitu saja pada masyarakat, nanti banyak mafsadatnya, seperti ceritanya Al-Hallaj.
Maka sufi harus pinter-pinter berkomunikasi dengan bahasa simbol-simbol. Yang semacam ini pelajaran dari Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu tidak punya anak sampai usia 90-an. Kemudian berdoa, saking sabarnya berdoa, akhirnya dikabulkan oleh Allah ya di usia 90-an itu. Sudah sama-sama tua. Istrinya juga sudah sangat tua. Begitu oleh Allah dibilang, kamu akan aku beri anak. Kan Nabi Zakaria terus tanya, buktinya apa? Buktinya adalah engkau ketika nanti berkomunikasi dengan masyarakatmu, kamu tidak bisa ngomong biasa semacam ini, tapi dengan kode-kode, dengan rumus-rumus. Illa romza. Nah, itu pelajaran dari sini menurut Junaid, rahasia-rahasia Allah yang dalam itu kadang-kadang butuh komunikasi yang simbolik. Makanya kalau istilahnya Ibnu Arabi kan ada creative imagination. Imajinasi kreatif. Simbol-simbol yang mudah dipahami. Makanya Suhrawardi pakai simbol cahaya. Nanti mungkin sufi yang lain pakai simbol yang lain. Karena kalau diomongkan apa adanya, orang bisa salah paham. Nah, pelajaran dari Nabi Zakaria. Kemudian yang kelima, sufi itu harus tidak terlalu terlibat dengan masyarakatnya. Kalau dalam ajaran sufi ada istilah uzlah. Dalam filsafat kan ada asumsi bahwa orang itu kalau selalu berada dalam kerumunan, dia akan lenyap ditelan kerumunan. Dirinya sendiri bisa hilang ditelan kerumunan. Maka sufi mengajarkan uzlah. Uzlah itu coba menjauh sebentar dari masyarakatmu. Kalau kamu ada di situ terus, nanti lama-lama mana baik, mana buruk di situ tidak akan kelihatan. Sekali-sekali menjauh sebentar. Dipikir lagi dari jauh. Kalau kalian terlibat terus, nanti kalian tidak kritis. Susah untuk refleksi, susah untuk muhasabah. Wong kamu sibuk terus di situ. Menjauhlah sebentar. Makanya para sufi itu kan dikenal dengan tradisi menenggang dunia. Menenggang dunia itu menjauh sedikit, biar bisa melihat dunia agak jauh. Kalau agak jauh nanti akan kelihatan wajahnya dunia yang sejati. Kalau sangat dekat tidak kelihatan. Orang itu ganteng apa cantik kan kelihatan kalau ada jarak. Kalau nempel hidung sama hidung, mulut sama mulut, itu tidak peduli sudah cantik apa tidak cantik. Wong tidak kelihatan. Kalau sudah tidak ada jarak itu sama saja. Jadi cantik apa jelek itu sebenarnya lebih sering urusan jarak. Jadi jaraknya harus pas. Terlalu jauh tidak kelihatan kamu cantik apa jelek, terlalu dekat juga tidak kelihatan. Jadi makanya ya, kamu yang tidak cakep tidak usah minder. Wong itu urusan jarak aja kok. Ya, biasa saja. Tenang aja, itu urusan jarak. Kalau kamu bilang, kamu kok tidak cakep, alah kamu lihat dari jauh kan nanti tidak kelihatan tidak cakepnya. Atau kamu nempel lo sini nanti hilang sudah tidak cakepnya. Nah, Nabi Yahya ini salah satu nabi pemuda yang juga meninggal di umur yang muda, meneladankan pada kita tradisi uzlah. Jangan terlalu dekat, terlibat dengan kehidupan sehari-hari sehingga mengacaukan kebersihanmu. Apa tidak boleh terlibat? Ya boleh. Cuma jangan terlalu terlibat, jangan terlalu terikat. Itulah uzlah. Kemudian pelajaran dari Nabi Musa apa? Kesederhanaan. Isyaratnya pakai jubah wul. Wul zaman dulu ya, jangan bayangkan sekarang kan kain wul itu ya mahal. Tapi zaman dulu kain kulit binatang, menunjukkan kesederhanaan. Padahal Nabi Musa itu anak angkatnya raja Fir'aun. Harusnya
Dia kayak pangeran, cara berpakaian, cara hidupnya. Tapi Nabi Musa lebih suka hidup sederhana. Jadi sufi itu punya kecenderungan gaya hidup sederhana. Kemudian belajar dari Nabi Isa apa? Pengembara. Tidak sempit wawasan, kenapa? Karena pikniknya jauh. Ya. Kamu kan kadang-kadang dikritik orang, kamu pikniknya kurang. Itu kan simbol dari wawasanmu kurang luas. Kamu tidak pernah kemana-mana sih. Yang kamu baca cuma itu. Masa liburan kayak gini malah ngaji. Iya. Mbok yo kalian itu rekreasi kemana biar ngerti macam-macam. Nabi Isa itu kan kalau dibaca sejarahnya kan beliau kemana-mana sama muridnya, jalan kemana, menuju kemana. Itu kalian tiru biar wawasannya luas, biar ngerti macam-macam. Kalau modalnya besar ya sana keluar luar negeri, sana ngerti orang-orang di sana ngapain, orang dari luar pulau ngapain, dari luar kotamu ngapain, kan itu. Biar wawasanmu luas, biar tidak sempit. Oke, kalau kamu bisa memberi manfaat dan kamu pengembara, kemanfaatanmu kan bisa dirasakan lebih luas. Kalau kamu hanya sempit saja, ya kemanfaatanmu tidak bisa luas. Jadi, jadilah pengembara. Para ulama zaman dulu kan gitu, hobinya kemana-mana. Kadang-kadang mencari satu hadis saja itu bisa jalan kaki sebulan. Ketemu ulama siapa, ketemu ulama siapa. Para ilmuwan zaman dulu ada tradisi namanya rihlah ilmiah. Rihlah ilmiah itu ya perjalanan untuk mencari ilmu. Tapi ini perjalanan untuk belajar ya. Kalau sekarang kan ada studi banding. Harusnya studi, tapi kan lebih banyak jalan-jalannya. Ya. Nah, pengembara. Dan yang terakhir apa yang katanya Imam Junaid jadi cirinya sufi, ini kita pelajari dari Rasulullah, Nabi kita. Apa? Rendah hati. Jadi Rasulullah itu dikenal Nabi yang rendah hati, tidak sombong, tidak meninggi-ninggikan dirinya. Itu ciri utama harusnya yang diteladani umatnya. Padahal penyakit besar kita hari ini kan banyak di antara kita yang kebalikannya rendah hati, apa? Tinggi hati. Merasa diri paling benar, merasa diri paling cocok, paling lurus, paling manfaat. Nah, itu berarti kita tidak meneladani Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu karena tawaduknya pernah bilang sampai la tusayyiduni, jangan kamu sayyidkan aku. Itu sebenarnya ekspresi tawaduk. Ya meskipun kita sebagai umatnya ya tetap menghargai beliau. Jadi ekspresi ketawaduan. Ajaran Islam itu kan banyak mengajarkan tawaduk. Sebagai tamu kita disuruh ad-dhaif kal mayyit. Nah, kita posisinya kayak mayit, itu tawaduk. Tapi sebagai tuan rumah kita disuruh tamu itu perlakukan kayak raja. Kamu tidak usah tanya, lu tamu itu harusnya kayak raja apa kayak mayit, Pak? Kalau kamu sedang bertamu, posisikan dirimu kayak mayit. Diapakan saja sama tuan rumah, dikasih apa saja, disuruh apa saja, manut. Tapi kalau pas kamu sebagai tuan rumah, jangan merasa bahwa kamu tamu berarti harus kayak mayit ini. Tidak. Kalau kamu tuan rumah, ilmunya tamu itu perlakukan kayak raja. Ini sebenarnya contoh sering saya bilang ya, nasihat itu, pepatah kebaikan itu dilihat konteksnya. Ini untuk siapa, kapan. Oke, jadi itu sifatnya sufi. Saatnya kita muhasabah, kita punya enggak kualitas-kualitas ini dalam diri kita. Terus ada beberapa ajaran tasawuf yang terkenal dari Imam Junaid
Yang pertama tauhid, yang kedua fana. Tauhid ini kita sudah ngerti ya. Tauhid itu apa? Yang jelas kuncinya tauhid memisahkan yang bakok dan yang fana. Itu tauhid, menegaskan bahwa kita ini makhluk yang fana, yang segalanya ditentukan oleh Allah yang esa, yang bakok. Nah, Imam Junaid kalau dalam tauhid lebih suka mengambil definisi negatif. Laisa kamislihi syai'un. Allah itu apa? Beliau mengutip kalimatnya Abu Bakar, Maha Suci Allah, zat yang tidak menjadikan jalan untuk mengenalnya, melainkan ketidakmampuan mengenalnya. Maksudnya apa? Cara kita untuk mengenal Allah adalah dengan cara mengakui bahwa kita tidak akan mampu mengenalnya. Itu kalimat filosofis ini. Jadi caramu untuk kenal Allah adalah dengan cara akuilah bahwa kamu sendiri tidak akan mampu dengan kemampuanmu untuk mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa ada imbangannya apapun, termasuk konsepmu, termasuk gambaranmu, termasuk imajinasimu. Jadi makanya kalimat tauhid itu diawali la ilaha. Semuanya harus dinafikan kecuali Dia. Berarti termasuk pikiranmu, gagasanmu, bayanganmu tentang Allah, nafikan semua. Pokoknya hanya Allah yang ada, yang itu tidak terjangkau olehmu. Gaya semacam ini kalau dalam studi agama disebut teologi negatif. Jadi menegaskan sesuatu justru dengan cara menegasikan. Oke. Itu kayak kamu ditanya, cirinya temanku itu yang kayak gimana sih? Oh, kalau teman yang itu, pokoknya bayangkan yang tidak ganteng berarti dia. Itu kan dari mendefinisikan sesuatu dari negasinya. Pokoknya orang yang tidak ramah, bayangannya semacam itulah. Jadi memahami sesuatu dari negasinya. Nah, memahami Allah justru dari negasi total apapun. Semuanya ditidakkan. Nah, itulah baru kita kenal Allah. Jadi Maha Suci Zat yang menjadikan jalan bagi makhluknya untuk mengenalnya melalui ketidakmampuan mengenalnya. Oke. Jadi mudahnya itu. Kenapa sih dasarnya harus tauhid? Karena kita sendiri yang berjanji dulu. Itu di surat Al-A'raf itu kan, wa idz akhadha rabbuka mim bani adama min zuhurihim dzurriyyatuhum wa asyhaduhum dan seterusnya. Jadi ini kan dulu sebelum kita lahir, ini bagi yang belajar neoplatonisme, ada yang menafsirkan risalahnya Junaid ini ketika menggambarkan misak, namanya misak itu perjanjian. Dulu kita sebelum ada di dunia ini ada satu alam, ada satu dunia, sebut saja dunia roh, yang di situ kita masih belum kayak gini. Masih dalam bentuk, kalau di risalah Junaid disebut di situ pertemuan antara yang hak dengan yang hak. Hak besar Allah dengan hak kecil manusia. Manusia dalam bentuk yang paling murni, paling sejati. Sebelum nanti masuk ke jasad, kemudian jadi kayak kalian, terus karena banyak sekali hijab, terus tidak karu-karuan pikiranmu, gaya hidupmu, dosamu akeh macam-macam. Yang hak, yang sejati tadi akhirnya samar-samar. Tapi kalau kita teliti serius masuk ke dalam, kita ketemu hak yang sejati tadi. Dulu sebenarnya kita berjanji sudah, ketika hak dan hak tadi bertemu, terus Allah tanya, bukankah aku ini Tuhanmu?
Bala syahidna. Betul. Kami saksinya. Jadi ini dulu kita sudah ditanya, apakah engkau mengakui bahwa aku ini Tuhanmu? Bala syahidna. Nah ini yang oleh Imam Junaid disebut misak. Kita dulu sudah janji, sudah menegaskan ini. Maka cerita hidup kita di dunia sebenarnya apa? Cerita mewujudkan perjanjian ini. Jadi kita hidup ini sebenarnya memenuhi janji untuk bersaksi bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Ini namanya misak. Berarti kalau kita hidup keluar dari jalannya Allah, hidup menjauh dari Allah, kita sedang mengkhianati janji kita sendiri. Maka jangan sampai jalan hidup kita itu cerita pengkhianatan. Ceritanya harus cerita persaksian. Sebagaimana dulu kita sudah bersaksi bala syahidna. Oke, jadi ini ajaran tauhid. Teorinya namanya teori misak. Nanti yang tertarik bikin skripsi atau tesis tentang Junaid boleh mengangkat teori misak menurut Junaid al-Baghdadi. Nah, tauhid kalau menurut Imam Junaid ada 4 level. Imam Junaid itu salah satu yang juga diikuti oleh Imam Ghazali. Ini baunya kan kayak ketika Imam Ghazali membagi ada awam, khawas, khawasul khawas, dan seterusnya. Imam Junaid lebih dulu membagi ini. Tauhid itu ada tauhidnya orang awam, ada tauhidnya orang alim, ada tauhidnya orang khawas dan khawasul khawas. Kalau orang awam itu ya kayak kita. Kayak kalian kalau saya tanya tauhid itu apa? Tauhid itu mengesahkan Allah, bersaksi bahwa satu-satunya Tuhan hanya Allah. Berarti awam. Biasa itu. Katanya Imam Junaid, ada satu cirinya orang awam biasanya apa? Dia masih takut dan berharap dalam hidupnya terhadap hal lain selain Allah. Di luar dirinya. Masih takut orang lain, masih takut atasan, masih takut kekuatan lain, masih takut, pokoknya masih banyak ketakutan-ketakutan, masih banyak harapan-harapan terhadap hal-hal di luar dirinya. Itu biasanya orang awam. Ada naik kelas tauhidul alim, orang alim, orang yang sudah punya ilmu. Orang yang sudah punya ilmu ini selain bersaksi seperti tadi, dia juga bertakwa. Bertakwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang tadi di atas tidak ada. Orang awam itu biasanya misah-misah. Oh ini tauhid, kalau ini fikih, kalau ini tasawuf, kan gitu. Seolah-olah tauhid itu tidak nyambung sama syariat, tidak nyambung sama hakikat. Kalau orang alim ngerti bahwa 3 ini saling nyambung, maka ada lanjutannya. Yakin pada Allah juga bertakwa. Tapi masih punya harapan dan ketakutan. Cuma harapan dan ketakutan ini pada dirinya sendiri. Kalau tadi kan pada di luar dirinya. Kalau orang level alim, harapan dan ketakutannya pada dirinya sendiri. Nah, jadi munculnya dari dalam. Kuatir ini, kuatir itu, kuatir keliru, kuatir salah. Pingin aku jadi ini, pingin aku jadi itu kan ada di dalam semua. Kalau tadi harapan dan ketakutannya di luar kalau orang awam. Pingin dibantu orang lain, pingin dekat sama orang itu biar dapat bantuan, pingin takut sama atasan karena dia yang gaji kita. Terus ketakutannya di luar. Tapi kalau orang alim biasanya ketakutannya dari dalam. Orang pinter itu kan biasanya sibuk skarpe dewe. Sumpek karena pikirannya sendiri. Itu alim. Mau apa saja mikir. Mau minum ini. Kira-kira pantas enggak ya lagi ngomong gini minum. Pikirannya macam-macam. Nah, itu alim. Kalau orang awam pengen minum ya minum aja. Pengen ke belakang ya ke belakang aja. Enggak pakai macam-macam. Tapi pertimbangannya banyak kalau alim itu. Nah, sekarang jadi awam aja.
Terus ada lagi satu level lebih tinggi. Level lebih tinggi ini sebagaimana tauhidnya orang awam, orang alim, tapi sekarang harapan dan ketakutan itu hanya Allah, sandarannya. Jadi kalau alim tadi kan harapan dan ketakutannya ada dalam dirinya. Kalau khawas itu sudah khauf dan rojaknya Allah. Itu orang khawas. Ada lagi lebih tinggi dari khawasul khawas, harapan dan ketakutannya sudah tidak ada lagi, satu-satunya yang ada hanya Allahnya. Kenapa? Dirinya sendiri sudah ditepikan. Orang khawasul khawas itu sudah tidak mempertimbangkan dirinya. Yang ada hanya Allah. Makanya sufi itu dikatakan bahwa kalau dia berjalan, Allah yang jadi kakinya. Kalau dia bicara, Allah yang jadi mulutnya. Kalau dia melihat, Allah yang jadi matanya. Nah, ini menunjukkan bahwa posisi dia sekarang digantikan oleh Allah. Hasrat duniawi, ambisi duniawi disisihkan. Kemanusiaan dan macam-macam ditaruh di pinggir. Disisihkan bukan dibuang, ditaruh di pinggir. Yang di tengah hanya Allah. Makan, minum, pangkat, jabatan, semua yang dunia itu di pinggir. Yang di tengah hanya Allah. Makan, waktunya makan, ya makan. Secukupnya saja untuk memenuhi kebutuhan menghidupkan Allah dalam dirinya. Dunia juga begitu, diambil secukupnya saja, sebutuhnya saja. Dia sudah di pinggir. Oke, itu level-levelnya tauhid. Orang bisa sampai ke level khawasul khawas kalau dia mengalami ini. Fana. Jadi fana itu ketika seorang sufi begitu terpesona dengan Allah, ini nanti hubungannya sama mahabbah, saking terpesonanya dia tidak sadar apapun selain Allah. Ini yang jatuh cinta mesti pengalaman semacam ini. Jadi ketika kalian begitu jatuh cinta sama siapa, itu kan dunia ini sudah tidak penting lagi. Ya bahasamu kan dunia milik berdua sudah kan. Ya, yang lain tidak dihitung sama sekali. Pokoknya dianggap hanya ngontrak, hanya kos saja. Pokoknya kita yang punya berdua. Kenapa bisa rasa ini muncul? Karena terpesona tadi. Kamu jatuh cinta itu kan terpesona awalnya. Masuk biasa-biasa kan enggak? Kok kamu jatuh cinta? Enggak tahu, tapi biasa itu. Enggak cinta itu namanya. Jatuh cinta itu ada wow, ada terpesona yang bikin kamu bingung, puyeng, tujuh keliling. Kalau enggak ketemu sebentar aja, pengen ketemu luar biasa, kangennya. Nah, ini orang mengalami ini tapi sama Allah. Sampai di titik dirinya sendiri dianggap ada. Yang ada hanya dia. Ini dulu kalau di Jamik kan di cerita Yusuf Zulaikha atau di Nizami di cerita Laila Majnun itu, ketika orang sudah dirinya sendiri dianggap tidak ada, tidak penting. Yang ada di pikirannya hanya dia yang dicintai. Jadi akalnya, perilaku sehari-harinya itu menghidupkan dia yang dicintai, bukan menghidupkan keinginannya sendiri. Orang yang semacam ini dalam dunia sufi disebut fana. Makanya para sufi itu rajin puasa, sholat bisa ratusan ribuan rakaat dalam sehari, zikir tidak berhenti-berhenti. Bisa semacam ini ketika dia terpesona dengan Allah dan menghidupkan Allah dalam dirinya. Bukan menghidupkan keinginannya sendiri. Kalau keinginannya sendiri yang dihidupkan, mungkin tidak seperti itu. Dia pengen hidup kayak orang lain, ya pengen jalan-jalan, ya pengen
makan-makan, ya pengen. Tapi tidak, ketika sudah mengalami fana, semua yang lain tidak penting. Hanya Allah saja yang penting. Makanya fana itu gandengannya bakok. Bakok itu kesadaran menetap dalam Allah. Karena begitu diri kita disingkirkan, Allah kita hidupkan, nah kita hidup dalam level kesadaran keberadaan Tuhan. Itu namanya bakok. Nah, fana itu kalau menurut Imam Junaid ada step-stepnya. Step paling awal adalah ketika orang ingin sesuatu tapi dia kekang, atau melakukan sesuatu padahal sebenarnya dia tidak ingin. Nah, ini level fana paling dasar. Sebenarnya aku pingin tidur sih, tapi karena Allah menyuruh bangun malam, ya aku bangunlah malam hari. Nah, ini level fana paling awal. Jadi melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu tidak ingin, dan menghindari sesuatu yang sebenarnya kamu ingin. Kalau boleh sih puasa Ramadan itu mbok ya jangan pagi sampai maghrib, dibalik aja lah maghrib sampai subuh gitu kan lebih enak. Misalnya, lo kelak karepmu. Kamu pinginnya begitu tapi kan Anda Allah nyuruhnya pagi sampai maghrib kok. Nah, ini level paling dasar. Menjalankan yang tidak kamu inginkan dan menghindari hal yang sebenarnya kamu inginkan. Jadi kalau boleh ya kamu pinginnya sama yang kamu taksir itu tiap hari berdua, bahkan tidur pun berdua kalau boleh. Tapi kan belum nikah jadi tidak boleh. Akhirnya tidak boleh ini kan gitu. Sebenarnya kamu pingin pacaran sambil pegang-pegang tapi tidak boleh. Nah, itu kenapa tidak boleh? Allah lihat terus loh. Itu namanya fana level dasar. Jadi kalian yang punya pacar kok mengalami hal itu, misalnya mau pegang tangannya pacarmu ndak mau, nanti dilihat Allah loh, pacarnya sedang fana. Ya, bukan berarti dia ndak mau, tapi harus punya daya untuk mencegah tidak melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Ayo kamu dukung lah pacarmu sedang fana. Oke, nah itu level dasar. Sholat misalnya itu kan kadang-kadang kamu yo rada wegah-wegah piye ngono, tapi karena sudah diperintah Allah ya jalan sajalah. Lumayan kalian ada di level paling awal. Tapi kalau bisa naik satu level lagi. Naik satu level itu, kalau tadi kan masih ada keinginannya yang kalian tahan. Kalau di level 2 sudah tidak pengen lagi. Kalau tadi masih ada pengen pegang tangannya, kalau di level 2 sudah tidak pengen lagi. Jadi ini berarti sudah lebih mantap. Saking terpesonanya oleh Allah, sampai yang semacam itu sudah tidak pengen lagi. Keinginannya tidak ada untuk yang jelek-jelek. Atau keterpaksaan melakukan yang wajib-wajib sudah tidak ada. Rasa terpaksa itu tidak ada. Rasa ingin yang enak-enak saja itu tidak ada. Itu level 2. Kalau di level pertama tadi masih ada inginnya, di level kedua tidak ada. Naik satu level lagi, ini level yang tertinggi. Kalau ini sudah hubungannya dengan kesadaran. Kesadarannya, mode hidupnya sudah tinggal Allah saja. Ini yang definisi utuhnya fana itu ada yang di level 3 ini. Jadi hidup dengan kesadaran Allah. Kalau sekarang kan kita ngaji, kita jalan-jalan, kita makan, minum, kuliah, kerja, itu kan dengan kesadaran aku. Aku yang manusia, aku yang dosen, aku yang mahasiswa, aku yang pegawai, ini kan kesadaran aku. Orang fana itu kesadaran ini sudah tidak ada. Yang ada adalah kesadaran Allah. Seperti orang jatuh cinta tadi, yang ada di pikirannya hanya Allah saja dan Allah terus.
Aku ini hamba Allah, aku ini makhluknya, aku ini pokoknya terus itu kesadaran Allah terus menerus. Sisi kemanusiaannya ada di pinggir. Berarti orang ini menetap dalam kesadaran Allah, itulah bako. Jadi dari fana menuju bako. Inilah 3 rangkaian ajaran utama dari Imam Junaid. Tauhid, fana, dan bako. Ajaran yang lain zuhud. Kalau zuhud, Imam Junaid itu moderat. Jadi zuhud bukan berarti orang anti dunia, tapi anti jatuh cinta dengan dunia, anti terikat oleh dunia. Katanya Imam Junaid, zuhud adalah kosongnya tangan dari kepemilikan dan hati dari hal yang mengikutinya. Jadi, misalnya aku punya laptop ini, aku tidak terikat dengan laptop ini, tidak jatuh cinta dengan laptop ini, tidak sangat terikat oleh laptop ini. Ada laptop ini, syukur, tidak ada juga tidak apa-apa. Jiwa yang semacam ini namanya jiwa zuhud. Tidak punya, tidak sedih, susah, kehilangan juga tidak sumpek. Kalau itu urusan dunia, suka-suka lah. Mau ada, mau tidak, oke. Ini berarti jiwa yang semacam ini, katanya Imam Junaid, namanya jiwa zuhud. Zuhud itu tidak harus selalu meninggalkan dunia, terus kamu ke hutan-hutan, apa ke gua-gua, apa ke... Ya, bayanganmu kan dulu itu, zuhud, uzlah itu berarti harus nyari sana ke gua-gua di Parangtritis, apa di mana gitu. Enggak, zuhud itu melatih jiwamu. Ya, beberapa sufi ada yang menyarankan menjauh dulu sementara. Menjauh sementara itu melatih jiwamu, karena kalau kamu terlibat terus di situ biasanya susah untuk tidak terikat, tidak jatuh cinta dengan dunia. Maka jiwamu dilatih dulu sampai kamu sadar, ternyata tanpa mobil pun aku bisa hidup bahagia. Oh, ternyata tanpa HP pun aku bisa seneng-seneng. Oh, ternyata tanpa laptop pun hidup nyaman-nyaman saja. Itu jadi tidak terikat. Makanya latihannya menjauh dari semuanya. Kalau kalian gelisah karena sangat terikat dengan handphone, smartphone misalnya, latihlah untuk tidak terikat. Misalnya hari ini setiap setengah jam sekali kamu mesti nengok HP. Besok saya latih 2 jam tidak tak tengok. Kalau sudah sukses 2 jam nggak nengok, ternyata 2 jam nggak lihat HP juga tidak apa-apa. Itu ya tidak pilek, ya tidak batuk. Misalnya, besok ditambahi lagi 4 jam, tambahi lagi setengah hari sekali lah. Nanti bilang ke teman-teman, ya saya buka HP cuma jam 12 siang sama jam 6 pagi misalnya. Jadi mohon maaf ya, kalau ada yang penting sekali telepon aja misalnya. Lama-lama kamu akan sadar, oh ternyata ya tidak harus selalu terikat. Apapun itu dunia bisa kamu begitukan. Kalau kamu sudah sukses tidak terikat oleh apapun, itulah namanya jiwa zuhud. Jadi bukan berarti meninggalkan dunia. Malah jangan sampai orang sufi itu menyusahkan orang lain karena tidak punya apa-apa. Ya punya apa-apalah, kerjalah. Katanya Imam Junaid, seorang sufi tidak seharusnya berdiam diri di masjid dan berzikir saja tanpa bekerja. Sehingga untuk menunjang kehidupannya, orang tersebut menggantungkan dirinya hanya pada pemberian orang lain. Tidak boleh, sufi tidak boleh minta-minta. Oke, jadi latihlah jiwa zuhud, tidak terikat oleh dunia, bukan berarti tidak memiliki dunia. Kamu punya, uang juga punya. Kalau mau sekedar makan enak, nongkrong di restoran paling mahal juga bisa, meskipun besok tidak punya uang lagi. Tapi bisa. Tapi juga tidak terikat dengan dunia. Nah, itu jiwa zuhud. Oke. Ada kisah, suatu ketika ada orang bawa uang banyak pada Imam Junaid. Tanyanya Imam Junaid, kamu masih punya enggak uang selain yang kamu berikan padaku ini? Ya masih punya, banyak, tenang aja. Terus ditanya lagi, kira-kira kalau kamu dapat uang, pingin enggak dapat uang lebih banyak dari yang kamu punya sekarang? Ya pingin. Oh kalau gitu
kamu ndak usah ngasih saya lah, ambil lagi uangmu. Wong aku ndak pingin uang, kamu masih pingin uang. Jadi kan kamu lebih butuh, berarti kamu bawa pulang lagi aja. Nah, itu ya. Kalau kamu bisa kayak Imam Junaid ini dahsyat kamu. Ada orang mau ngasih, kamu tanya dia, sampean masih seneng ndak kalau dapat uang lagi, dapat uang lebih banyak? Iya, ya kalau gitu ambil aja. Saya ndak butuh uang kok. Oke, itu para sufi. Itu menunjukkan jiwa yang zuhud, tidak terikat. Ada kisah juga ini saya bawa ke sini sehubungan dengan zuhud uzlah tadi. Hati-hati dengan menyendiri. Tadi meskipun sekali-sekali kita harus menjauh, tapi jangan ada cerita muridnya Imam Junaid yang merasa, wah aku level sufiku sudah tinggi. Kemudian murid ini, aku ingin hidup sendirian biar tidak terganggu orang lain, aku pengen uzlah, pengen tirakatan sendirian, ingin menyendiri. Kemudian dia mengasingkan dirinya. Waktu asyik uzlah tiba-tiba satu malam datang orang membawa onta, kemudian ayo ikut saya, tak antar ke surga. Dia ikut, terus dibawa ke satu tempat, di situ banyak orang ganteng-ganteng, orang cantik-cantik, makanan enak, macam-macam. Kegembiraan yang luar biasa. Sering tiap malam datang ke sana, dibawa ke tempat itu. Terus suatu ketika dia cerita pada muridnya Imam Junaid yang lain, aku itu tidak tahu, mungkin karomahku sudah luar biasa. Jadi tiap malam aku itu dijemput semacam dibawa ke surga. Nah, terus Imam Junaid dengar kata-katanya murid ini. Akhirnya dipanggil murid itu terus bilang, nanti malam kalau yang menjemputmu datang lagi dan kamu dibawa ke sana, coba ya kamu pas di sana ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, murid ini ikut petunjuk gurunya. Meskipun dia ragu-ragu. Guru ini syirik aja, enggak suka ada orang seneng. Iya. Akhirnya ya cobalah, begitu benar malamnya dijemput, kalimat ini diucapkan. Begitu kalimat la haula ini diucapkan, semua keindahan di sekelilingnya lenyap. Akhirnya dia melihat bahwa ternyata dia hanya dibawa ke tempat pembuangan sampah yang di situ banyak tulang-tulang berserakan. Jadi ini isyarat dari Imam Junaid, yo hati-hati juga kalau menjalani laku, menjalani tirakat. Harus ada pembimbingnya. Jangan jalan sendiri, hati-hati. Karena seperti di minggu lalu Imam Haris Al-Muhasibi, bisikan itu bisa dari nafsumu, bisa dari setan, bisa dari Allah. Awas keliru, kamu butuh pembimbing. Oke, ini sehubungan dengan zuhud dan uzlah. Terus tawakal. Definisinya Imam Junaid tentang tawakal agak unik. Tawakal adalah kesadaranmu bahwa engkau adalah miliknya Tuhan. Seperti sebelum diciptakan, seperti sebelum engkau terjadi. Jadi, kalau ingin tawakalmu sejati, kamu harus punya kesadaran seperti dulu kamu belum ada. Pas kita belum ada kan, kita tidak tahu kita jadi anaknya siapa, lahir di mana, kulit kita hitam apa kuning apa putih, rambut kita keriting apa lurus apa. Kita kan tidak tahu sama sekali, semuanya Allah yang menentukan. Dan begitu kita lahir dengan kondisi kita kan, kita terima apa adanya. Kamu kan tidak protes. Kok aku lahir di sini ndak balik lagi kan ndak. Semuanya yang milih kan Allah dan kita terima. Jadi jiwa seorang yang tawakal itu kembali pada masa sebelum kamu ada, sebelum kamu diciptakan. Sadari bahwa kamu itu sepenuhnya haknya Allah, miliknya Allah.
Nah, kalau kita sudah punya level kesadaran ini, berarti kita bisa ada di level tawakal. Oke, jadi itu ajarannya tentang tawakal. Ada lagi tentang mahabbah. Kalau mahabbah itu gantinya sifat orang yang mencintai dengan sifat orang yang dicintai. Jadi orang jatuh cinta itu adalah orang yang merelakan dirinya lenyap dan menghidupkan yang dia cintai. Cinta sama Allah juga begitu. Makanya di antara wujudnya mahabbah nanti fana tadi. Kalau masih belum rela, masih ada ego, masih ingin menang sendiri, ingin mewujudkan keinginannya sendiri, sebenarnya level cintanya belum tinggi. Level cinta yang paling tinggi itu ketika lenyapnya diri kita, sifat-sifat kita, ganti dengan hadirnya yang kita cintai dengan sifat-sifatnya. Makanya sufi itu kalau sudah makomnya tinggi sering disebut mencapai takholak bi ahlakillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Karakternya sudah karakter Allah, bukan lagi karakter manusia, karena yang karakter manusia sudah disingkirkan, kalah oleh kecintaan pada Allah. Nah, ini mahabbah. Berarti untuk ngecek kita ini sudah jatuh cinta beneran apa belum, itu diantara cirinya sifat-sifat kita ini coraknya ilahi atau manusiawi. Kalau masih banyak manusiawinya, ya sebenarnya kita belum jatuh cinta sama Allah, belum ada mahabbah. Terus, kalau ini musyahadah. Di antara ahwalnya seorang sufi adalah musyahadah. Musyahadah itu beda dengan melihat. Musyahadah itu menyaksikan tanpa keraguan. Kalau melihat itu kan biasanya ada jarak. Melihat itu kan saya melihat kalian, aku di sini, kalian di sana. Musyahadah itu adanya di dalam hati, menyaksikan. Aku yakin, aku tahu, pakai hati, tidak ke sana, karena adanya di sini. Jadi musyahadah itu kondisi jiwa seorang sufi yang menyaksikan kehadiran Allah dalam dirinya. Itu musyahadah. Jadi mungkin mata melihat keluar, tapi begitu mata melihat keluar, justru yang muncul di sini adalah Allah. Itu jiwa yang musyahadah. Melihat fenomena yang indah, misalnya kamu ke pantai, pantainya indah sekali ya. Yang muncul di kepalamu bukan pantainya, yang muncul di hatimu bukan pantainya, tapi subhanallah. Allah luar biasa dengan kekuasaannya. Lahirlah pantai yang seindah ini. Yang lahir Allah. Jadi itu jiwa yang musyahadah, selalu menyaksikan Allah dalam dirinya, apapun yang dilihat. Itu musyahadah. Ada orang cantik lewat, ya subhanallah. Subhanallah bukan nafsu loh ya, tapi asli ini musyahadah. Jadi hadirnya Allah dalam dirimu melihat apapun. Jadi jiwa yang terus-menerus menegaskan kehadiran Allah dalam dirinya, itu musyahadah. Jadi orang yang musyahadah itu dari mulutnya, di antara cirinya itu ya keluarnya pasti namanya Allah. Meskipun yang dilihat dunia, yang dilihat alam semesta, mungkin lihat wajahmu, tapi ya keluarnya astagfirullah, Allahu Akbar, subhanallah, masya Allah. Itu spontan. Kenapa? Dirinya selalu musyahadah. Jadi salah satu ahwal. Ahwal itu berarti level
hasil anugerah dari Allah, hasil daya upayamu. Allah memberikan kondisi jiwa yang sudah musyahadah. Jadi kamu mengalami apapun, melihat apapun, mendengar apapun, melakukan apapun, yang dalam dirimu muncul itu selalu Allah, tidak ada yang lain. Apapun selalu kamu sambungkan dengan Allah. Itulah kondisi jiwa yang musyahadah. Terus makrifat. Imam Junaid punya definisi yang berbeda tentang makrifat. Selama ini kan kita mendefinisikan makrifat itu kondisi jiwa yang tahu segalanya karena anugerah dari Allah. Makrifat itu adalah kondisi jiwa yang sadar akan ketidaktahuannya setelah dia mendapat anugerah pengetahuan dari Allah. Jadi kan kita ini kan pengetahuannya palsu semua, duniawi semua, maya semua. Kemudian kita membersihkan diri, melakukan riyadhah, mujahadah, kemudian Allah melimpahkan ilmunya yang sejati dalam diri kita. Begitu Allah melimpahkan ilmunya yang sejati dalam diri kita, kita baru sadar selama ini betapa bodohnya kita. Itulah makrifat. Jadi kondisi jiwa yang sadar akan kelemahannya, akan kebodohannya setelah dia mendapat anugerah ilmu, anugerah pengetahuan dari Allah. Kan ada juga orang yang oleh Allah diberi ilmu, diberi anugerah pengetahuan, tapi tidak muncul Allahnya kan. Muncul egonya, muncul kesombongannya, muncul. Berarti jiwanya belum jiwa yang makrifat. Kamu belajar terus paham, merasa, wah pinter aku sekarang, masih ada akunya. Wah ngerti aku sekarang, masih aku. Jadi masih tidak memunculkan Allah. Nah itu berarti kalian belum makrifat. Kalau sudah makrifat, itu dapat pengetahuan, justru yang muncul Allah dan kesadaran betapa lemahnya kita. Betapa kita ini tidak tahu apa-apa. Pengetahuan kita kan selalu pengetahuan yang terbatas, lokal, sejauh yang kita pahami, sejauh yang kita jangkau. Sementara pengetahuan dari Allah itu luas. Tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu. Ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil, itu kan dengan pengetahuannya Nabi Musa yang terbatas dalam ruang dan waktu saat itu kejahatan. Tapi Nabi Khidir yang dapat ilham langsung, dapat wahyu langsung dari Allah, pengetahuannya meluas dari segi ruang dan waktu. Maka dia bisa melihat di masa depan anak ini adalah sumber bencana bagi orang tuanya, bagi lingkungannya, maka dibunuh dia sekarang itu keuntungan untuk yang akan datang. Nah, ini pengetahuan semacam ini tidak bisa kalau hanya mengandalkan kita manusia. Butuh Allah. Nah, kesadaran semacam ini, kesadaran makrifat. Kalau hanya pakai Nabi Musa saja, ya ngertinya sekarang, di sini, saat itu, dalam situasi itu, maka membunuh anak kecil kejahatan. Tapi semakin luas ilmu kita, semakin menjangkau segalanya dari sisi ruang dan waktu, ternyata membunuh itu dimaknai sebagai kebaikan. Merusak kapal juga ternyata kebaikan ketika tahu di depan nanti kapal ini akan terancam dirusak dan dirampas oleh orang lain. Maka dirusak kecil dulu biar yang mau merampas tidak tertarik. Oh, itu kan pengetahuannya melampaui ruang, melampaui waktu saat itu. Sementara kita manusia, pengetahuan kita tidak bisa keluar dari ruang dan waktu saat ini. Oke, itu makrifat namanya. Dalam pandangan Imam Junaid. Nah, ada lagi sahu. Ya.
Kalau ini level yang berat sebenarnya bagi seorang sufi. Tadi kan level riyadhah semua, makrifat, musyahadah, macam-macam fana, baqo. Setelah kesadaran Allah ini beres, biasanya memang orang kembali lagi pada kesadaran sebelumnya. Namanya sahu, kembalinya seorang sufi pada kesadarannya yang awal, setelah sebelumnya mengalami fana. Inilah saatnya untuk hidup yang sebenarnya dengan kebersihan hati hasil fana tadi di tengah masyarakat. Mungkin saatnya dakwah, saatnya menulis, saatnya mengajar, saatnya memberdayakan orang lain. Nah, itu level sahu. Allah mengembalikan sufi kepada keadaannya semula agar dia dapat menjelaskan bukti-bukti dari rahmat Tuhan kepadanya. Inilah saatnya cahayanya ditampakkan pada orang lain. Makanya ada sufi-sufi di sekitar kita yang oleh Allah dibawa ke level ini. Biar kita mengenali keberadaannya, kita bisa terpancar oleh cahayanya, kemudian kita tertarik untuk mengikuti beliau. Cuma ini berat bagi sufi. Sufi itu lebih enak, tidak ada yang kenal. Makanya banyak sufi yang kalau dibongkar kesufiannya, beliau tidak berkenan. Karena begitu orang tahu dia sufi, akan sangat berat menjaga levelnya, level kedekatannya, level kebersihannya. Jadi kita harus berterima kasih pada para sufi yang mengizinkan dirinya dikenali, sehingga kita bisa belajar dari mereka. Ini perjuangan sangat berat bagi para sufi. Karena kalau tidak ada orang yang tahu, lebih mudah untuk menjaga kebersihan dirinya. Tapi begitu banyak orang yang tahu, dia akan berat. Nah, ini level sahu, makom sahu. Oke, itu ajaran-ajarannya. Jadi kita bisa menggunakan tadi yang di depan untuk alat kita muhasabah. Saya ada bahan satu muhasabah. Hari ini kan banyak orang umroh, banyak orang haji ngantri sampai puluhan tahun. Ini muhasabah untuk teman-teman, siapa tahu ada yang mau umroh, mau ke tanah suci. Satu ketika Imam Junaid ini ada tamu orang yang baru haji. Cuma orang ini galau. Saya itu baru haji, bahkan sebenarnya sudah bolak-balik haji. Tapi kok tidak ada yang berubah dalam hidup saya. Terus Imam Junaid memberi pertanyaan-pertanyaan yang oleh orang itu semuanya dijawab tidak. Itulah sebenarnya kuncinya kenapa hajinya tidak maksimal efeknya untuk kehidupannya. Itu saya ringkas dialognya. Ini muhasabah bagi teman-teman yang mau haji. Yang pertama, pertanyaannya ini. Apakah Anda berjanji akan meninggalkan dosa-dosa saat meninggalkan rumah untuk pergi haji? Orangnya jawab tidak. Nah, yaitu nanti kenapa kok hidupnya tidak berubah meskipun bolak-balik haji. Pertanyaan kedua, saat dalam perjalanan biasanya kan ada transitnya, ini berhenti sebentar. Kalau Indonesia ya paling tidak ada nginepnya lah di asrama haji 1 malam. Apakah saat itu Anda memikirkan tentang usaha untuk mencapai kedekatan dengan Allah? Merancang enggak? Kira-kira nanti kalau di tanah suci saya mau melakukan amal ini untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Jawaban orangnya tetap tidak. Saat melakukan ikhram, mengenakan pakaian ikhram dan melepas semua pakaian biasa, ada niat enggak Anda untuk membuang semua perilaku buruk menjadi lebih baik? Jadi sambil nyopot baju, pakai baju ikhram itu, saya biasanya bohong.
besok saya tidak akan bohong lagi. Aku biasanya males, besok aku tidak akan males lagi. Ada niat itu tidak. Yang keempat, saat wukuf di padang Arafah dan bersimpuh memohon pada Allah, apakah Anda merasakan bahwa Allah hadir dan menyaksikan dirimu? Yang kelima, saat datang ke Musdalifah, apakah Anda berjanji untuk menaklukkan hawa nafsu jasmania? Yang keenam, Anda merasakan keindahan ilahiyah apa saat tawaf? Atau jangan-jangan itu hanya olahraga saja, muter sampai 7 kali. Yang ketujuh, ketika sa'i, ada hikmah apa yang Anda ambil? Nilai dan tujuan yang Anda maksud apa dengan segala jerih payahnya sa'i? Ada pelajaran apa? Kalau tidak ya hasilnya cuma jerih payah tadi. Payah dan capek. Yang kedelapan, saat Anda berkorban menyembelih hewan, apakah Anda juga mengorbankan nafsu egois untuk menapak jalan Allah? Yang kesembilan terakhir, saat Anda melempar jumroh, apakah Anda bertekad membuang jauh kawan dan nafsu busukmu? Dan semuanya jawabannya tidak. Makanya terus Imam Junaid ngomong, kalau gitu diulangi, tunaikan haji lagi. Kalau di Indonesia berarti ya 30 tahun lagi. Ya. Tapi kalau umroh ya bolak-balik. Ini contoh muhasabah. Eman-eman, kalau kita kan jauh, bayarnya mahal, ngantrinya panjang. Haji harus membawa efek individual dan sosial. Peningkatan kualitas individual dan juga kualitas sosial di level ruhaniyah. Kalian simpan ini, siapa tahu sebentar lagi ada yang berangkat umroh. Oke, ada beberapa cerita, saya tidak tahu nyampe enggak waktunya. Ini cerita ketika Imam Junaid harus memutuskan hukuman untuk Abu Mansur Al-Hallaj. Jadi Imam Junaid ini kan gurunya Al-Hallaj, tapi sekaligus beliau Qadil Qudot, kepala kodi. Kalau di Indonesia tidak ada kodi. Jadi saat itu Khalifah Al-Muqtadir jadi bermaksud untuk mengeksekusi Al-Hallaj. Cuma beliau tidak berani mengeksekusi Al-Hallaj sebelum ada izin dari Imam Junaid. Berkali-kali mengirim surat pada Imam Junaid dikembalikan. Sampai 6 kali suratnya kembali. Baru di surat yang ke-7 sambil disertai permohonan yang sangat, karena ini masyarakat sudah sangat resah. Kekacauan di mana-mana. Akhirnya di surat yang ke-7 dijawab oleh Imam Junaid, menurut hukum syariat Mansur Al-Hallaj dapat dihukum mati. Tetapi menurut hakikat hanya Allah yang tahu. Jadi jawabannya itu. Ini nanti dijadikan dasar oleh Al-Muqtadir Billah untuk mengeksekusi Al-Hallaj. Jadi ini pertimbangan kemaslahatan sosial syariat. Saat itu hakikat Allah yang tahu. Nah, itu kalau ada yang tanya. Jadi bagaimana surat itu kembali sampai 6 kali dan baru yang dijawab. Kemudian ini juga kisah bagus, mungkin penting untuk kita hari ini. Ada orang tanya begini, pada masa sekarang ini semakin sedikit dan sulit menemukan saudara-saudara seagama. Kalian mungkin hari ini kan lebih sering berselisih dengan orang satu agamamu. Jawabannya Junaid, jika engkau menghendaki orang untuk memikul bebanmu, maka orang-orang seperti itu memang sulit dan sedikit. Tetapi jika engkau menghendaki orang untuk ikut memikul bebannya, maka orang seperti itu banyak sekali. Jadi kenapa kita hari ini gelisah nyari saudara kok susah, sesama saudara seagama gegeran terus, kemungkinan
mental kita yang keliru. Kita ingin membebankan pikiran kita, membebankan gagasan kita, membebankan keinginan kita pada orang lain. Kita ingin pandangan kita, gagasan kita, keinginan kita dipahami orang lain. Orang lain menginginkan hal yang sama. Akhirnya kita sulit ketemu saudara. Masing-masing kukuh dengan egonya. Kalau ingin banyak saudara, mentalnya dibalik. Jadi, carilah orang untuk engkau bantu mengangkat bebannya. Bukan cari orang untuk membantu mengangkat bebanmu. Untuk kita bantu mengangkat bebannya apa berarti? Kita pahami posisinya, kita pahami situasinya, kita bantu mewujudkan harapan-harapannya. Kalau mental kita semacam ini, kita akan ketemu banyak sekali saudara. Jadi mental ingin membantu, bukan mental menuntut. Nah, kita kembangkan mental membantu tadi, bukan menuntut. Kalau hanya menuntut, lahirnya pasti konflik, masing-masing menuntut. Oke, yang lain bisa dibaca sendiri. Ini beberapa quotes bagus. Katanya Imam Junaid, seorang fasik yang berakhlak baik lebih aku cintai daripada seorang qori yang berperilaku buruk. Ini isyarat bahwa akhlak itu penting. Orang yang dosanya banyak, fasik, tapi akhlaknya bagus, itu biasanya memang lebih dicintai orang lain daripada qori, orang yang ngerti agama tapi akhlaknya buruk. Akhlak buruk itu yang dia sebarkan hanya kesulitan, mafsadat, kerusakan. Biasanya kurang dicintai. Makanya kalau bisa qori yang akhlaknya baik. Nah, ini lebih manfaat. Kemudian makan bersama-sama itu ibarat menyusu bagi bayi. Maka lihatlah dengan siapa kalian makan bersama. Ini kehidupan sosial ya. Kalian bersama siapa, ikut siapa, kelompokmu apa. Itulah tempat kalian menyusu. Menyusu ilmu, menyusu pengetahuan. Perhatikan pada siapa, dalam hal apa kalian menyusu. Kemudian seorang hamba dapat diangkat pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah walaupun amal dan ilmunya sedikit. Dengan sebab 4 perkara. Kalau kita merasa amal kita sedikit, kita merasa ilmu kita juga sedikit, kalau ingin derajat kita tinggi, lakukan 4 hal. Murah hati, rendah hati, dermawan, dan berakhlak baik. Ini bisa menyaingi orang-orang yang ilmunya luas dan amalnya juga banyak untuk meningkatkan derajat kita. Ada 3 hal bagi orang awam yang dapat menjadi hijab dari Allah. Yang pertama makhluk, yang kedua dunia, yang ketiga nafsu. Tapi kalau orang khawas, hijabnya 3 juga. Yang pertama pamer amal baik, yang kedua mencari pahala, dan yang ketiga pamer nikmat. Jadi saya tidak tahu kita ada di level mana, tapi jangan sampai punya 6-6-nya. Itu kan 3 untuk awam, 3 untuk khawas. Jangan-jangan kita sudah awam, pamer lagi. Kalau orang khawas ya ada yang dipamerkan. Kalau kita tidak ada yang dipamerkan, tapi ya nekat pamer. Itu masalah. Oke, saya kira itu Imam Junaid. Nah, ini cerita beliau menjelang wafat. Jadi sebelum Imam Junaid wafat hari Jumat tahun 910 Masehi. Menjelang wafat
Imam Junaid itu dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Terus beliau sholat terus, sholat sunnah. Cuma karena sakit, sholatnya sambil duduk. Sampai kakinya tidak bisa digerakkan lagi. Ada yang sampai ruhnya sudah mulai diangkat dari kaki. Karena sudah tidak bisa bergerak, sahabat-sahabatnya sudahlah diakhiri sholatnya berbaring saja. Terus Imam Junaid berbaring. Tapi ya beliau tidak mau diam, sambil berbaring ngaji Al-Quran. Hafalan pasti, beliau hafal Quran. Sampai khatam. Sampai sekali khatam. Diulang lagi cuma sampai surat Al-Baqarah ayat 70 terus diambil oleh Allah. Jadi satu khataman plus 70 ayat surat Al-Baqarah. Jadi sholat sunnah bolak-balik ditambah sekali khatam plus 70 ayat surat Al-Baqarah. Itu sebelum beliau meninggal. Tidak usah tanya husnul khotimah atau tidak kalau kayak gini ya. Ya mesti. Oke, saya kira itu teman-teman. Untuk sesi muhasabah saya kira sudah selesai. Teorinya sudah ya, tinggal prakteknya. Ya, silahkan sudah ada bekal 3 orang tokoh. Nanti malam tahun baruan bisa dipakai untuk muhasabah di kamarnya masing-masing. Untuk bikin resolusi tahun 2020. Bulan depan kita mulai sesi yang baru. Tadi sebelum kesini saya lihat kalender bulan Januari. Ada hari libur Imlek. Tiba-tiba saya ingat sudah sangat lama saya tidak membawa materi tentang filsafat timur. Oke ya, bulan depan kita ke timur. Ikut hadis Nabi, utlubul ilma walau bisin, kita ngomong Chinese philosophy. Mumpung Imlek, dulu kita sudah pernah mengangkat Konfusius dan Lao Tzu, Taoisme dan Konfusianisme. Bulan depan kita angkat tokoh-tokoh kelanjutannya. Ada Mencius, ada Sun Tzu, ada, kalau ini dari Konfusius, kalau yang dari Tao kita ambil Zhuangzi. Kemudian ada aliran baru zaman itu yang mengkritik Konfusianisme, namanya Mohisme. Tokohnya namanya Mozi atau Moti. Jadi kita punya 4 tokoh ya. Bulan depan, tapi Rabunya 5. Yang kelima nanti tema sisipan, kayak Abu Nawas dulu. Tema sisipannya apa, enggak tahu besok apa. Kita tunggu moodnya yang ngomong. Yang penting tema utamanya adalah filsafat timur. Oke, dimulai minggu depan tepat tanggal 1 Januari. Kalau ada yang tanya libur apa enggak, ya semoga tidak. Kalau libur ya berarti 4-nya pas. Tapi kalau enggak ya berarti kita mulai minggu depan, kemudian minggu terakhirnya tema sisipannya. Tema sisipan itu tema-tema biasanya yang banyak yang minta, cuma karena pertimbangan tema-tema bulanan akhirnya kelewatan terus. Oke, saya kira itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.